Modul Advokasi Pengasuhan 1000 HPK. Pengembangan rancangan program 1000 HPK terintegrasi di desa atau kelurahan. Berbagai program dan kegiatan yang menyasar keluarga balita sudah banyak dilakukan oleh berbagai lintas sektor dengan sumber daya yang tersedia. Namun, banyaknya program dan kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya masih belum terkoordinir dengan baik dan masih berjalan secara parsial. Nah, supaya program-program yang ada tidak jalan sendiri-sendiri, dibutuhkan peran fasilitator yang mampu melihat keterkaitan antar kegiatan. Karena itu, fasilitator perlu memahami bagaimana merancang program 1000 HPK yang terintegrasi agar setiap kegiatan bisa saling mendukung dan berdampak lebih besar. Di dalam video ini, kamu akan dapat memahami profiling data dan menyesuaikan program dengan kondisi lapangan, menyusun langkah pengembangan program mulai dari tujuan hingga tahapan kegiatan, mengenali indikator pelaksanaan program, serta memahami cara pelaporan dan kegiatan monitoring evaluasi. Dalam melakukan profiling data dan program yang sesuai, fasilitator harus mengetahui data apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program 1000 HPK, serta dari mana sumber data tersebut dapat diperoleh. Contoh data-data yang diperlukan seperti jumlah ibu hamil, jumlah keluarga yang memiliki anak usia dini, jumlah keluarga yang menjadi anggota BKB, jumlah keluarga BKB yang hadir dalam pertemuan BKB, jumlah anak anggota keluarga BKB yang hadir dalam pertemuan dan menggunakan KKA, dan jumlah kader belum terlatih dan terlatih. Selanjutnya, fasilitator juga perlu menyampaikan berbagai program yang termasuk dalam intervensi 1000 HPK berdasarkan siklus kehidupan. Intervensi ini mencakup 4 aspek utama, yaitu pengasuhan anak, kesejahteraan dan kesehatan mental, perlindungan sosial, serta air, sanitasi, dan kebersihan. Dalam melakukan pengembangan program 1000 HPK, fasilitator harus mengetahui data, program, dan lintas sektor yang terlibat dalam program 1000 HPK. Selanjutnya, sampaikan bagaimana menentukan tujuan, menyusun deskripsi kegiatan, serta merancang tahapan pelaksanaannya. Tahapan kegiatan dimulai dengan meninjau sumber daya internal yang dimiliki. Beberapa hal yang perlu ditinjau antara lain, sumber daya keuangan, waktu dan tempat, dan SDM pelaksana serta sarana dan prasarana penunjang. Kemudian, putuskan jumlah dana yang diperlukan untuk item apa saja dan tentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah semua data, usulan program dan kegiatan disusun, cek beberapa kegiatan yang memerlukan dukungan pendanaan dari desa. Buat pengajuan proposal untuk disampaikan melalui mekanisme Musrenbang Desa. CSR adalah salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk timbal balik kepada masyarakat. Oleh karena itu, PKB perlu mengusulkan pendanaan kepada pihak CSR perusahaan tersebut. Pendanaan juga bisa diusulkan ke pihak CSR. Untuk pendanaan yang akan diusulkan melalui CSR, beberapa hal yang dilakukan adalah list pihak CSR yang ada serta kontak personnya. Buat proposal usulan program yang diperlukan, dan lakukan upaya advokasi dengan pihak CSR. Nah, setelah fasilitator tahu bagaimana mengembangkan program 1000 HPK, sekarang saatnya kita lihat apa saja sih tanda kalau program itu berhasil? Mari kita lihat bersama beberapa indikator keberhasilan program 1000 HPK dan baca bersama-sama supaya lebih mudah dipahami. Setelah mengetahui tanda-tanda keberhasilan program, langkah penting berikutnya adalah memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana. Untuk itu, diperlukan proses monitoring dan evaluasi atau MONEV. MONEV dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan program 1000 HPK. Apakah semua kegiatan telah dilaksanakan? Apakah output setiap kegiatan telah tercapai? Apakah perlu mengadakan kegiatan tambahan atau penyesuaian karena outputnya belum tercapai? Periksa juga apakah indikator-indikator pelaksanaan program 1000 HPK sudah tercapai sesuai target. Dan yang tak kalah penting,
Jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap kegiatan agar hasilnya bisa dievaluasi dan dijadikan pembelajaran untuk pelaksanaan berikutnya. Melalui pemahaman keempat konsep ini, diharapkan kita dapat merancang dan melaksanakan program 1000 HPK dengan lebih terarah, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.